Ketika kalian mendengar tentang jet tempur, tentu hal pertama yang terpikirkan adalah objek terbang yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jet tempur mampu terbang dengan sangat cepat karena pada dasarnya dilengkapi dengan mesin turbojet. Pada awal kemunculannya, jet tempur pertama mampu membuat pesawat-pesawat tempur sekutu kebingungan dan bertanya-tanya, "Loh, kok cepat bener ya? Engineer kumis kotak pakai mesin apa ya? Jangan-jangan pakai mesin Dongfeng." Sebelum ditemukannya mesin jet pada pesawat terbang, pesawat tempur era Perang Dunia Pertama dan Kedua menggunakan mesin piston radial berpendingin udara dan mesin piston inline atau segaris berpendingin cairan. Pesawat tempur dengan mesin piston memiliki batasan kecepatan yang cukup rendah. Sebagai contoh, pesawat tempur pada era Perang Dunia Pertama memiliki rata-rata kecepatan maksimum kurang lebih 200 km per jam. Sedangkan rata-rata pesawat tempur pada era Perang Dunia Kedua mampu terbang mencapai kecepatan maksimum 900 km per jam. Kecepatan menjadi kunci utama kemenangan dalam pertempuran udara pada masa Perang Dunia Pertama. Untuk menjawab kebuntuan tersebut, pada tahun 1930-an, engineer sekaligus desainer kumis kotak Jerman yang bernama Hans von Ohain mendesain mesin jet untuk pertama kalinya. Kemudian diikuti dengan engineer Inggris Sir Frank Whittle pada tahun 1937. Jerman menciptakan mesin jet pertamanya yang dipasang pada pesawat eksperimental yang dikenal dengan Heinkel HE-178. Pesawat ini mampu melesat mencapai kecepatan maksimum 600 km per jam. Kemudian pada tahun 1937, Jerman kembali menciptakan mesin turbojet pertama yang dikenal dengan Junker Jumbo 004 dan dipasang pada jet tempur pertama yang masuk operasional, yaitu Messerschmitt Me-262. Dengan mesin turbojet baru, jet tempur Jerman mampu terbang dengan kecepatan maksimum lebih dari 900 km per jam. Kecepatan pada jet tempur sangat berperan penting untuk memenangkan pertempuran udara di masanya. Dengan kecepatan, pesawat akan lebih mudah untuk mengejar dan menembak jatuh jet tempur musuh, menghindar dari sasaran, maupun melakukan pencegatan terhadap pesawat pengebom maupun pesawat lainnya. Namun, jika kita amati, mengapa sebagian besar jet tempur modern cenderung lebih lambat daripada jet tempur era 1960-an? Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa F4 Phantom lebih cepat daripada jet tempur siluman F-35? F4 Phantom mampu terbang dengan kecepatan maksimum Mach 2,2, sedangkan F-35 hanya mampu terbang mencapai kecepatan maksimum Mach 1,6. Pada kenyataannya, jet tempur belum pernah menjadi lebih cepat dalam 50 tahun terakhir ini. Pada Perang Vietnam yang berlangsung kurang lebih 20 tahun tersebut, baik Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan berbagai model F4 Phantom untuk melawan MiG-21 Vietnam Utara yang di-backing oleh Uni Soviet. Kedua pesawat tersebut memiliki kecepatan maksimum hingga Mach 2,2. Lebih dari 100.000 data penerbangan oleh pesawat tempur Amerika Serikat di Vietnam Utara ditemukan bahwa tidak ada satupun dari F4 Phantom yang terbang dengan kecepatan Mach 1,8 selama pertempuran. Bahkan beberapa analisis menyatakan setelah F4 mengudara beberapa menit dengan Mach 1,4 dan sebagian sisa kemampuan terbangnya dengan kecepatan Mach 1,2. Pada Perang Vietnam, F4 dibekali dengan rudal udara ke udara yang rata-rata mampu melesat dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 4 sehingga tak perlu benar-benar dekat untuk menghancurkan targetnya. Kembali lagi pada era Perang Dunia Kedua, kecepatan menjadi salah satu keuntungan besar dan menjadi nilai jual utama pesawat tempur pada zaman tersebut. Namun, dengan hadirnya rudal udara ke udara maupun darat ke udara benar-benar mengubah strategi dalam pertempuran.
Sebagai contoh, beberapa varian rudal udara ke udara AIM-120 AMRAAM mampu melesat mencapai kecepatan maksimum hingga Mach 4. Ataupun beberapa rudal permukaan ke udara pada sistem S-400 mampu terbang mencapai kecepatan maksimum hingga Mach 7. Kan mana ada jet tempur yang melebihi Mach 7? Lu salah bang, Maverick mampu menggeber Darkstar sampai Mach 10 kan? Itu kan cuman film penyatir. Lagian bukan jet tempur itu woi. Pada era modern ini, kecepatan bukan lagi menjadi ujung tombak kemenangan pertempuran udara. Alih-alih berlomba-lomba mengembangkan jet tempur tercepat, justru jet tempur modern semakin mengembangkan kemampuan daya jelajah, kemampuan persenjataan yang lebih besar, dan tentunya semakin memperkecil tampilan pesawat pada radar musuh atau dikenal dengan teknologi siluman. Dengan teknologi stealth atau siluman, jet tempur mampu menghindari musuh bahkan sebelum musuh benar-benar mendeteksinya. Dengan teknologi ini, pesawat tak perlu secepat mungkin, atau bahasa sederhananya, nggak perlu cepat-cepat amat kok. Asalkan nggak kelihatan, iyo tetap jalan. Justru pada pesawat-pesawat siluman akan berusaha untuk terbang pada kecepatan rendah untuk mengurangi panas bodi atau prem guna mencegah terdeteksi sistem rudal darat ke udara dengan panduan inframerah. Seperti yang kalian ketahui, kalau tahu sih, semakin cepat suatu objek bergerak, maka semakin panas pula objek tersebut. Pertimbangan lainnya bahwa semakin cepat jet tempur terbang, maka semakin cepat pula kinerja mesin membakar bahan bakar pada jet tempur. Tentu hal ini dapat dengan mudah mengurangi persediaan bahan bakar yang dibawa oleh jet tempur. Bahan bakar yang boros tentu akan mengurangi jangkauan jelajah dari sebuah jet tempur. Sebuah studi yang dilakukan oleh Northrop Grumman menyatakan beberapa jet tempur M4 Phantom yang meningkatkan kecepatan dari kecepatan subsonik ke kecepatan supersonik dapat mengurangi jangkauan tempurnya hingga 70%. Kalian bayangkan sendiri dah, belum nyampe medan tempur, udah beli bensin ketengan. Amerika Serikat, Rusia, China, dan beberapa negara Eropa kemungkinan besar mampu membuat jet tempur secepat mungkin. Namun, belum tentu hanya bermodalkan kecepatan membuatnya mampu bertahan dari rudal udara ke udara maupun darat ke udara yang memiliki kecepatan yang rasanya sangat sulit untuk dikejar oleh jet tempur. Singkatnya, jet tempur modern lebih dirancang untuk terbang lebih lama, memiliki kapasitas yang lebih berat, jangkauan jelajah yang lebih jauh, dan tentunya kemampuan siluman. Siluman kayak gini ya bang? Bukan yang itu woi. Tentu doktrin pertempuran udara modern ini sudah direncanakan dan diperhitungkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam penyatir handal. By the way, suara cewek yang kemarin siapa ya bang? Itu mah suara Megawati.